salam jumpa di Tribun Ambon hari ini masih terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Remblong truk TNI tabrak mobil dinas RSUP Dr. J. Lemina Ambon. Sebuah truk milik TNI menabrak mobil dinas milik RSUP Johannes Lemina Ambon Sabtu 24 Februari 2024. Kecelakaan terjadi di turunan Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di Tanjakan Desa Batu Merah, Kota Ambon sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Timur. Peristiwa itu terjadi diduga lantaran truk tim TNI mengalami remblong. Sementara itu pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 11:25 waktu Indonesia Timur, mobil dinas RSUP Dr. Johannes Lemina bernomor polisi B1855S Kiki itu mengalami kerusakan parah di bagian belakang mobil. Mobil dinas tersebut kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek. Sementara untuk mobil truk TNI sudah duluan diamankan agar tidak membuat situasi jalan semakin macet. Sementara itu salah seorang aparat kepolisian, Andreas, yang juga berada di lokasi mengatakan kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat remblong dari truk TNI. Truk TNI diduga mengalami disfungsi yang menyebabkan sistem pengereman tidak bekerja dengan baik. Lanjutnya, beruntung tidak ada korban maupun yang terluka dalam peristiwa tersebut. Namun pengendara mobil dinas mengalami trauma. Kejari Seram bagian Barat kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan seragam gratis. Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat kembali menahan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian gratis siswa SDMI dan pengadaan pakaian gratis siswa SMP MTS di Kabupaten Seram bagian Barat tahun anggaran 2022. Satu tersangka tersebut yakni berinisial AP yang meminjam perusahaan dalam proyek pengadaan pakaian gratis tersebut. AP ditahan pada Jumat 23 Februari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat mengatakan AP ditahan di lapas kelas 2B Piro bersama dengan 3 tersangka sebelumnya yang telah ditahan, yakni berinisial tersangka JT selaku PA atau KPA juga selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram bagian Barat periode tahun 2022. Selanjutnya tersangka MW selaku PPK dan Direktur CV VDP sebagai perusahaan pemenang tender berinisial HS. Selanjutnya, kata Tutuko, penyidik akan merampungkan proses penyidikan dan menyusun berkas perkara setelah itu. Diketahui sebelumnya tim penyidik telah menetapkan keempatnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pada saat penetapan tersangka, penyidik langsung menahan tersangka JT dan tersangka MW. Selanjutnya pada Selasa 20 Februari 2024, tim penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka HS yang berperan selaku Direktur CV VDP sebagai perusahaan pemenang tender dalam pengadaan pakaian gratis. Negara mengalami sejumlah kerugian negara sebesar Rp1.981.980.267 sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Provinsi Maluku. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tribunal ratusan pesepeda ikuti SBAM Fun Bike 2024 dengan tema Don't Miss the Race. Ratusan pesepeda dari berbagai komunitas sepeda di Kota Ambon mengikuti SBAM Fun Bike 2024. Beberapa di antaranya ialah komunitas sepeda Kasdam, sepeda Miki, Kompak, The Tuber, dan dari Kodam 16 Patimura. SBAM Fun Bike merupakan event tahunan yang diselenggarakan Swiss Bell Hotel Ambon, mengangkat tema Don't Miss the Race, pelepasan rombongan pesepeda dari titik start oleh penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, serta didampingi General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, I Ketut Gunarta. Rute yang dilalui ialah dari Jalan Benteng Kapaham menuju ke Jalan Patimura. Kemudian rombongan melaju ke Talake, berlanjut ke Jalan Aipati, terus lurus hingga ke Jembatan Merah Putih. Selanjutnya memutar di Bundaran Dr. J. Lemena dan menuju ke Bandara Patimura di Laha. Selain itu, rute pendeknya memutar di Monumen Ambon City of Music, Negeri Hatiwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Setelah itu, para peserta kembali ke halaman Swiss Bell Hotel Ambon. Sebelumnya, penjabat Wali Kota Ambon menyampaikan apresiasi kepada Swiss Bell Hotel Ambon yang rutin melaksanakan agenda sepeda santai ini setiap tahunnya. Dirinya berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya semata-mata dalam upaya untuk membangun kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan. Dikatakan juga komunitas sepeda di Kota Ambon dapat menjadi orang-orang yang terus menggalakkan olahraga dan memasyarakatkan olahraga di tengah-tengah masyarakat. Hal ini selaras akan harapan pemerintah Kota Ambon untuk mengedukasi pentingnya berolahraga demi kemajuan Kota Ambon tercinta. Sementara itu, General Manager Swiss Bell Hotel Kota Ambon, I Ketut Gunarta, mengaku antusias peserta Fun Bike di tahun ini meningkat drastis, di mana tahun sebelumnya hanya 106 pesepeda, namun di tahun ini meningkat menjadi 168 orang. Dirinya pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut menyukseskan SBAM Fun Bike 2024. Menurutnya, dengan mempertimbangkan masukan dari para pejabat, salah satunya penjabat Wali Kota Ambon, maka di tahun berikutnya SBAM Fun Bike akan dibuat lebih meriah lagi. Adapun seusai menyelesaikan rute SBAM Fun Bike 2024, ratusan peserta mendapat banyak hadiah door prize berupa sepeda lipat, kulkas, TV, kipas angin, voucher menarik, dan ratusan hadiah lainnya. Transaksi di luar negeri. Jadi dia itu bisa untuk. Dan kita berharap komunitas bersepeda di Kota Ambon dapat menjadi orang-orang yang terus menggalakkan olahraga dan memasyarakatkan olahraga di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk tidak saja berolahraga, tapi kita peduli dengan lingkungan. Karena itu sangat penting dalam upaya kita bersama untuk terus memajukan Kota Ambon yang kita cintai. Selamat kepada para peserta yang akan mengikuti kegiatan SBAM Fun Bike 2024 ini. Hati-hati di jalan, bersepeda dengan bersemangat, dengan senang hati, dan mudah-mudahan semua kembali ke tempat ini finish dengan segala baik. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Untuk kali ini kita sukses sekali lagi. Ini adalah Fun Bike yang kedua dari Swiss Bell Hotel Ambon. Kali ini cukup luar biasa antusiasnya. Dari seluruh peserta yang kita catat semuanya ada 168 peserta. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu cuma 106, jadi kali ini cukup meningkat. Dan kali ini memang kita tidak ada jersey, tapi itu semangatnya justru lebih baik karena memang pesepeda itu lebih suka menggunakan jersinya sendiri. Jadi ditambah sama teman-teman sponsor yang lain, jadi sekitar 200 peserta totalnya yang ikut sepedaan. Jadi terima kasih teman-teman media, teman-teman sponsor yang sudah mensupport acara tahunan kita di SBAM Fun Bike 2024 ini. Mau jalan-jalan ke luar negeri, boleh mempersiapkan tabungan falasnya dulu untuk transaksinya lebih mudah di luar negeri ya. Bukannya gampang. Bakal lebih mandiri. Tribunal ada Ino, bocah 8 tahun berhasil menyelesaikan rute SBAM Fun Bike 2024.
Ino, bocah pemilik nama lengkap Alvino Hilin Immanuel Siwalete, adalah salah satu pesepeda termuda di antara para peserta SBAM Fun Bike 2024. Dengan menunggangi sepeda kecilnya, bocah berusia 8 tahun ini sukses menyelesaikan rute hingga kembali ke halaman Swiss Bell Hotel Ambon. Ino pun mendapat apresiasi berupa karangan bunga yang diserahkan langsung oleh General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, I Ketut Gunarta. Pesepeda dengan nomor 158 ini mengikuti SBAM Fun Bike 2024 didampingi kedua orang tuanya, Ongen Siwalete dan Yaya Siwalete. Sang ibu Yaya Siwalete mengaku ini event kedua oleh Swiss Bell Hotel Ambon yang diikuti anaknya. Ino sangat antusias, terlebih lagi dia memang hobi bersepeda. Meski lelah dengan rute yang panjang, namun anaknya bisa menempuh rute lebih dari 20 km, merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Kedua orang tuanya pun selalu mensupport hal-hal positif yang disukai anaknya, termasuk hobi bersepeda. Dipetakan sebelumnya, ratusan pesepeda dari berbagai komunitas sepeda di Kota Ambon mengikuti SBAM Fun Bike 2024. Beberapa di antaranya ialah komunitas sepeda Kasdam, sepeda Miki, Kompak, The Tuber, dan dari Kodam 16 Patimura. SBAM Fun Bike merupakan event tahunan yang diselenggarakan Swiss Bell Hotel Ambon, mengangkat tema Don't Miss the Race, pelepasan rombongan pesepeda dari titik start oleh penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, serta didampingi General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, I Ketut Gunarta. Rute yang dilalui ialah dari Jalan Benteng Kapaha menuju ke Jalan Patimura. Kemudian rombongan melaju ke Talake, berlanjut ke Jalan Aipati, terus lurus hingga ke Jembatan Merah Putih. Selanjutnya memutar di Bundaran Dr. Jelimena dan menuju ke Bandara Patimura. Selain itu, rute pendeknya memutar di Monumen Ambon City of Music, Negeri HTW, Kecamatan Teluk Ambon. Untuk transaksinya lebih mudah di luar negeri ya. Bukannya gampang. Dia kan sudah, kalau ikut kegiatan Swiss Bell ini untuk kedua kali. Pertama dia ikut Fun Run 2023 kemarin. Ini ada kegiatan balap ini baik, ini dia ikut lagi. Tadi dia bersepeda sampai kemana tadi mau? Sampai di Ambon City of Music. Ambon Musik, oke. Mau jalan-jalan ke luar negeri, boleh mempersiapkan tabungan falasnya dulu untuk transaksinya lebih mudah di luar negeri ya. Masih seputar SBAM Fun Bike 2024, ada sekeluarga pecinta sepeda juga ikut serta. Weno salah satunya mengatakan tahun ini lebih meriah. Event SBAM Fun Bike tahun 2024 ini sangatlah meriah. Hal itu terlihat dari antusias peserta sangat tinggi dibandingkan SBAM Fun Bike tahun 2023. Yakni sebanyak 186 pesepeda ikut berpartisipasi. Bahkan diantaranya para peserta ada sekeluarga terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak lelaki. Ialah Denny Weno beserta sang istri Laura Patinama bersama kedua anak Darel Weno yang masih 13 tahun dan Detrik Weno yang berumur 10 tahun. Denny mengungkapkan keluarganya merupakan pecinta sepeda yang setiap weekend selalu goes bersama. Tahun 2023 lalu, lanjutnya hanya 2 anggota keluarga yang berpartisipasi. Namun, syukuri tahun ini, sekeluarga bisa lengkap berkumpul dan bersepeda dalam event SBAM Fun Bike 2024. Menurutnya, pelaksanaan tahun 2024 ini lebih meriah, bahkan selain jumlah peserta yang bertambah, hadiah-hadiah door prize juga makin banyak. Diutakan sebelumnya, ratusan pesepeda dari berbagai komunitas sepeda di Kota Ambon mengikuti SBAM Fun Bike 2024. Beberapa di antaranya ialah komunitas sepeda Kasdam, sepeda Miki, Kompak, The Tuber, dan dari Kodam 16 Patimura. SBAM Fun Bike merupakan event tahunan yang diselenggarakan Swiss Bell Hotel Ambon. Mengangkat tema Don't Miss the Race, pelepasan rombongan pesepeda dari titik start oleh penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, serta didampingi General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, I Ketut Gunarta.
Rute yang dilalui ialah dari Jalan Benteng Kapada menuju ke Jalan Patimura, kemudian rombongan menuju Talake, berlanjut ke Jalan Aipati, terus lurus hingga ke Jembatan Merah Putih. Selanjutnya memutar di Bundaran Dr. Jelemena dan menuju ke Bandara Patimura di Laha. Selain itu, untuk rute pendeknya memutar di Monumen Ambon City of Music Negeri HTW. Dulu untuk transaksinya lebih mudah di transaksi di luar negeri. Jadi dia itu bisa untuk Kebetulan Jenderal ini kata satu keluarga ini memang pecinta sepeda. Tiap hari Sabtu diusahakan dulu goes semua sama-sama. Kalau misalnya ada halangan ya mungkin 3 orang, 2 orang, tapi pasti setiap Sabtu itu wajib goes. Kalau untuk Spampan baik, tahun lalu juga kita ikut. Ini yang kemarin itu 2 orang, tapi yang hari ini 2004 kita sekeluarga. Kesan-kesannya yang ini lebih bagus, lebih baik dari yang kemarin. Terus hadiahnya lebih banyak. Di sana wali kelas, Bumina. tidak hanya 150 ya. Di atas itu tidak dapat pedal ya. Tolong diperhatikan yang dapat pedal. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam 30 menit, 76 pengendara tak pakai helm melintasi jalan depan kampus Unpati Ambon. Pengendara roda 2 yang tak menggunakan helm masih mendominasi pelanggaran lalu lintas di kota Ambon. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di depan Universitas Patimura Ambon, Jalan Dr. Jelemena, Desa Poka pada pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga 15:30 menit, Sabtu 24 Februari 2024, terdapat sebanyak 76 pengendara roda 2 tidak menggunakan helm. Dari jumlah tersebut, pelanggaran ini didominasi pengendara laki-laki sebanyak 52 orang, sedangkan pengendara perempuan yang melanggar aturan ini mencapai 24 orang. Tak hanya tanpa helm, sebagian besar dari pengendara itu juga mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Hal ini tentu saja sangat berisiko baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran semacam ini dilakukan dengan sengaja mengingat pengendara sudah mengetahui baik aturan yang berlaku maupun resiko yang dapat terjadi akibat tidak menggunakan helm. Dalam aturan, penggunaan helm saat berkendara motor sudah diatur secara spesifik, baik dalam hal manfaat serta regulasi yang melibatkan sanksi denda dengan nominal tertentu. Beberapa kebijakan yang mengatur penggunaan helm antara lain adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2008 tentang pemberlakuan standar SNI helm khusus motor. Undang-Undang Lalu Lintas membahas terkait nominal denda pelanggaran tidak menggunakan helm, tepatnya di Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 1 dan 2.
Ke berita terkait dengan masalah sampah di Provinsi Maluku, Tribuners warga resah sampah semakin menggunung di tepi jalan Kayu Tiga Ambon. Tumpukan sampah menggunung di tepi jalan Kayu Tiga, tepatnya di turunan kawasan Air Kaki Setang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 23 Februari 2024. Pantauan Tribunambon.com sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur di lokasi atau sekitar 50 meter dari panti asuhan Caleb House, terlihat sampah rumah tangga dari warga setempat dibuang begitu saja di tepi jalan. Padahal lokasi tersebut hanyalah lahan kosong, bukan tempat penampungan sementara atau TPS yang disediakan pemerintah. Pengendara yang melintas mau tak mau harus menutup hidung lantaran sampah yang sudah menumpuk berhari-hari itu mengeluarkan aroma busuk. Salah seorang warga, Resli Lopati, mengaku resah atas kondisi tersebut. Menurutnya, aktivitas pembuangan sampah pada lahan kosong adalah hal yang tidak terpuji. Selain itu, tumpukan sampah menjadi sumber penyakit untuk warga di sekitar. Lopati meminta perhatian dan kepedulian dari pemerintah setempat, mulai dari tingkat RT hingga pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, sehingga tumpukan sampah dapat segera dibersihkan dan juga dicari solusi terkait lokasi pembuangan sampah atau TPS yang lebih memadai. Selain itu, dia berharap ada penambahan TPS agar warga tidak membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Meski telah dipagari, warga tetap buang sampah di Tanjakan 2000. Bahu jalan kawasan Tanjakan 2000 Kebun Cengkeh, Kota Ambon kembali dipenuhi sampah Sabtu 24 Februari 2024. Pantauan Tribunambon.com, sampah berserakan tepat pada belokan Tanjakan 2000. Padahal area itu telah dipagari menggunakan sen agar tidak lagi jadi tempat sampah sementara. Tampak sejumlah pengendara yang melintas pun menutup hidung lantaran bau menyengat sampah. Menurutnya, kesadaran lingkungan rendah, alhasil sampah selalu saja menumpuk pada area tersebut. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah membersihkan tumpukan sampah di Tanjakan 2000 Senin 19 Februari 2024 malam. Dalam pembersihan itu, DLHP menurunkan 1 unit alat berat berupa eksavator dan 11 armada truk pengangkut sampah. Sebanyak 150 ton sampah berhasil diangkut saat itu. Namun, sampah kembali bertumpuk di area tersebut. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Februari 2024, tanggal yang cantik. Hari ini pasti banyak yang nikah. Dan saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, selamat menikmati akhir pekan dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan